customer sudah mulai beralih ke penjualan travel agent online. Itulah kita baru menyadari bahwa kita juga harus beradaptasi dengan cara mereka. Digitalisasi tidak hanya melekat pada satu kementerian saja. Semua harus berperan, semuanya harus di-attach dengan teknologi. Betul sekali, kita harus akui bahwa literasi digital kita itu masih kurang, masih perlu ditingkatkan. Negara terus mengembangkan transformasi digital untuk membuka peluang bagi peningkatan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Peta Jalan Indonesia Digital dirancang agar jadi pedoman dalam memfasilitasi transformasi di 4 sektor: pemerintahan digital, masyarakat digital, ekonomi digital, dan infrastruktur digital. Ada 10 sektor yang jadi prioritas, mulai dari transformasi dan pariwisata digital, jasa keuangan digital, real estate, dan perkotaan digital, hingga digitalisasi lembaga pemerintahan. Menyimpan berjuta pesona alam, pariwisata jadi salah satu sektor utama yang digenjot dalam transformasi digital. Era digital membuat dunia pariwisata makin berkembang. Perkawinan dengan digitalisasi membuat potensi alam Indonesia yang belum terjamah bisa tereksplorasi. Namun, sudahkah pelaku usaha di dalamnya melek digital? Ini bukan Labuan Bajo atau Banda Neira. Ini Pulau Siranda. Pulau kecil di Sumatera Barat yang menyuguhkan pemandangan alam yang indah. Beberapa tahun lalu belum ada yang kenal Pulau Siranda. Tetapi kini digitalisasi membuat pulau ini semakin dikenal publik, baik domestik maupun mancanegara. Alfiah Monalisa, pelaku UMKM pariwisata yang menggarap wisata Pulau Siranda, telah merasakan berkah digitalisasi. 20 tahun lalu, Duta Pesona Wisata, usaha agensi tiket wisata milik Avia, yang semula berjalan secara konvensional, banting setir ke digital untuk mengikuti perkembangan zaman.
Bisnis kecil yang didirikannya pada 2004 ini berkembang jadi besar. Tahun 2004, digital masih asing sehingga pemesanan tiket dan pembayaran masih bersifat konvensional. Promosi dari mulut ke mulut jadi andalannya kala itu. Ketika digitalisasi perlahan menghantam bisnis konvensional, omset Duta Pesona Wisata yang bisa mencapai 50 juta rupiah sebulan melorot tajam. Lili, panggilan akrab Alfia, terpaksa mengencangkan ikat pinggang, bahkan hingga merumahkan sejumlah pekerja. Bertahan memakai cara konvensional, kondisi perusahaan Lili malah terus memburuk. Tiba-tiba transaksi menurun secara drastis karena sebagian besar customer kita itu sudah melakukan transaksinya di travel online gitu. Jadi pada waktu itulah kita baru menyadari kenapa kita sampai omsetnya turun drastis itu. Nah, pada waktu itulah kita baru menyadari bahwa kita juga harus beradaptasi dengan cara mereka. Akhirnya, Lili mulai otodidak, membekali dirinya dengan literasi digital. Langkah awal yang dilakukan Lili adalah mulai belajar dari pelatihan ke pelatihan marketing digital. Lili juga membekali diri dengan mengikuti pelatihan, salah satunya Women Will, yang diinisiasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika yang ditujukan bagi para pelaku UMKM perempuan. Pelatihan 3 hari ini digelar secara daring. Perlahan, Lili menguasai strategi pemasaran digital. Perusahaan Lili yang tadinya lesu kini kewalahan menerima order dari klien. Duta Pesona Wisata bertransformasi dari sebuah agen tiket wisata jadi bisnis pemandu wisata alam, wisata budaya, dan kuliner, serta penyelenggara acara atau event organizer. Apa yang saya pakai dulu tahun 2018 tidak valid lagi di sekarang. Sekarang market lebih melihat kepada template seperti TikTok, Reels, dan kita mengikuti itu. Kita bikin video pendek, kita promosikan perusahaan kita, produk kita dengan menggunakan video pendek. Jadi memang kita harus adaptasi untuk menyesuaikan cara kita meraih pasar itu seperti apa. Lili tidak meninggalkan strategi konvensional, tetapi memang 80% strategi pemasaran yang diterapkan memakai cara digital. Tak lupa, Lili menggandeng publik figur lokal untuk mempromosikan bisnisnya. Lili bilang bisnisnya mampu berkembang di tengah disrupsi teknologi, praktis karena upaya sendiri. Ia mengaku belum merasakan kehadiran pemerintah yang menuntunnya agar bisnis yang ia geluti tak mati ditelan arus digitalisasi. Pemerintah kalau mau digitalisasi pariwisata, tidak usah melakukan pelatihan secara 3 hari kemudian orang tiba-tiba bisa digital, tidak. Karena proses digitalisasi ini belajarnya itu sangat lama. Lebih baik pemerintah memberikan bantuan kepada pengusaha-pengusaha yang sudah mempunyai website, sudah mempunyai konten, sudah punya apa. Kemudian mereka memberi bantuan berupa subsidi dana untuk iklan gitu. Otomatis si pengusaha atau si perusahaan ini dia pasti sudah punya strategi untuk mendigitalkan daerahnya masing-masing. Digitalisasi mampu mengangkat pariwisata Indonesia. Tapi sayang, negara belum memanfaatkan perkembangan teknologi seutuhnya untuk memasarkan pariwisata Indonesia. Kalau kita lihat best practice di negara lain ya, let's say Singapura. Apa sih yang dipunyai Singapura? Singapore doesn't have like long history of culture. Maksudnya mereka punya culture Melayu gitu. Tapi dengan teknologi mereka bisa membuat sajian wisata yang man created tapi highly demanded. National Museum di Inggris misalnya mereka menawarkan free touring dengan VR yang kita bisa masuk ke websitenya, kemudian kita bisa memiliki visualisasi. Itu salah satu cara bagaimana orang lebih attract dengan point of interest tempat wisata tersebut. Agar peluang bagi peningkatan ekonomi terbuka optimal,
transformasi pariwisata digital harus berjalan merata dan berkelanjutan. Kita mengelola sumber daya alam ini, termasuk Umbulan Tanaka ini, kita belajar sendiri, Pak. Di tahun 2023, negara menargetkan kunjungan wisatawan mencapai 8,5 juta wisatawan. Serta pendapatan dari sektor pariwisata menyentuh 10 miliar dolar US atau setara lebih dari 150 triliun rupiah. Ada 5 destinasi wisata yang jadi super prioritas untuk dikembangkan, yakni Borobudur, Danau Toba, Likupang, Mandalika, dan Labuan Bajo. Namun di luar itu ada ribuan desa wisata yang potensinya belum tergali sepenuhnya. Promosi digital menjadi kunci agar ribuan destinasi ini dikenal dunia serta membuka peluang ekonomi bagi masyarakat lokal. Wisata air terjun ini bukan terletak di negeri Sakura, melainkan di Desa Bangelan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Namanya Umbulan Tanaka Waterfall. Ornamen semisal bunga sakura, jembatan dan tulisan kanji menghiasi, sehingga suasana Jepang cukup terasa di sini. Pengunjung juga bisa duduk bersantai di kafe yang lokasinya persis di atas sungai. Umbulan Tanaka Waterfall jadi salah satu destinasi favorit di Desa Bangelan. Dibuka sejak 2020, Umbulan Tanaka baru dipromosikan melalui media sosial setahun kemudian dengan pengelolaan yang masih sederhana. Untuk awal promosinya kita melalui media dari anak-anak pemuda kita yang gabung dalam Karang Taruna ini untuk belajar mengelola medsos yang cukup sederhana, Bapak. Budiono bilang literasi digital masyarakat masih jauh dari kata optimal. Sama halnya dengan infrastruktur digital di desanya. Kalau interaksi terkait medsos memang masih kurang, Pak. Jadi kita harus mengembangkan lagi sumber daya manusianya untuk mengerti akan medsos. Kalau infrastruktur dari digital ini di daerah wisata ini yang sangat sulit karena kami harus mengadakan jaringan WiFi untuk menuju ke wisata ini. Padahal potensi wisata Desa Bangelan tak hanya Umbulan Tanaka Waterfall saja. Wisata agrokopi juga coba digaungkan agar wisatawan mampir ke Desa Bangelan. Melalui digitalisasi, peluang ekonomi petani kopi Desa Bangelan semakin terbuka lebar. Arif Widiawan, petani kopi, mengaku pendapatannya naik drastis sejak dirinya menekuni pemasaran digital. Cara ini mulai dilakukannya menyusul Desa Bangelan menjadi desa wisata agro. Kan kalau online itu di kisaran 25 sampai 30 juta per bulan, dan untuk pembelian offline itu kisaran 10 sampai 15. Nah, kalau untuk total itu di kisaran 40 sampai 45. Pemasaran digital yang ia tekuni secara otodidak cukup efektif untuk mendulang untung dari penjualan kopi secara daring. Arif yang menjadi petani kopi sejak kecil berharap pemerintah hadir memberikan literasi digital agar ia dapat menembus pangsa pasar yang lebih luas. Alhamdulillah sedikit demi sedikit kami terus belajar dan mencoba untuk memahami hal tersebut. Kalau untuk produk digital ini kita pemasaran lewat di daerah tempat sini aja. Jadi kalau dari pemerintah pusat, Kominfo, harapannya kami bisa mengangkat seluruh petani kopi yang ada di wilayah sini dan petani kopi bisa sejahtera dan produk bisa dipasarkan ke seluruh Indonesia. Pemerintah Desa Bangelan bekejaran dengan waktu agar tidak kalah dengan ribuan desa wisata lainnya dalam merebut pasar yang semakin khatam internet dan bergantung pada teknologi. Inneke, salah seorang pengunjung Umbulan Tanaka Waterfall, tahu lokasi hidden gem alias permata tersembunyi ini dari media sosial. Dari
dari media sosial tahunya, terus langsung datang ke sini. Menurut saya dengan adanya media sosial itu lebih membantu itu sih, orang dari luar Kota Malang atau dari luar-luar itu lebih tahu dari medsos, jadi bisa lebih mengembangkan lagi wisatanya. Budiono sadar warga desanya belum melek digitalisasi. Ia berharap negara mau mengedukasi, memberi literasi supaya desa Bangelan bisa seterkenal dan semenarik Bali untuk wisatawan singgahi. Digital adalah salah satu kunci utama sebagai marketing kami. Jadi kami minta bantuan pada pemerintah pusat agar generasi muda kami ini dibina untuk dikembangkan ke materi-materi yang bisa mengembangkan potensi wisata yang ada di Jakarta. Harapan kami seperti itu, Pak. Pusat ini bisa melihat kami yang ada di pelosok dusun di lereng Gunung Kawi ini untuk bisa membantu baik pemasaran melalui digital maupun membantu akses-akses yang mungkin masyarakat yang dikelola oleh Pokmas ini, wisata yang dikelola Pokmas atau desa ini bisa berkembang secara mandiri. Digitalisasi membuat perilaku dalam ekosistem pariwisata berubah. Sinergi antara lembaga harus terjalin agar digitalisasi pariwisata Indonesia bisa klop sejalan dengan cita-cita transformasi digital sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. Digitalisasi tidak hanya melekat pada satu kementerian saja. Semua harus berperan, semuanya harus di-attach dengan teknologi. Kominfo tugasnya di bagian infrastruktur, infrastruktur is necessary condition. Kementerian Pariwisata lebih ke arah konten, lebih ke arah the core creativity dalam tourism itu. Mungkin di-attach dengan tadi saya bilang ada VR, mungkin ada ada broadcasting yang mengarah pada pariwisata kita, mengembangkan museum-museum lokal misalnya, daerah-daerah yang mungkin sekarang underexploited. Lantas, upaya apa yang bakal negara lakukan agar transformasi pariwisata digital di Indonesia bisa berjalan optimal? Dampak digitalisasi pada pariwisata begitu besar. Selain semakin mengglobalkan Indonesia, digitalisasi turisme mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, juga negara. Teknologi bisa untuk meningkatkan exposure, untuk mendekatkan pasar ke tempat wisata kita. So there are a lot of functions yang kita bisa dapatkan dari teknologi dan digitalisasi. Teman-teman penggiat desa wisata di Jogja itu mereka juga menggunakan digital. Jangan lupa waktu terjadi krisis mereka bisa bisa survive karena jual wayangnya ke Belanda. Dan itu kan nggak mungkin kalau nggak pakai teknologi. Itu nggak mungkin kalau nggak pakai digitalisasi. Di samping mendatangkan peluang ekonomi bagi masyarakat lokal, digitalisasi pariwisata juga membuka lapangan kerja dengan semakin banyaknya perjalanan wisata. Tahun 2023, pemerintah menargetkan kedatangan 7,4 juta turis mancanegara dan 1,4 miliar pergerakan turis Nusantara. Traveloka, pemain besar bisnis pariwisata digital di Indonesia, mengklaim menciptakan 360.000 lapangan kerja berkat digitalisasi turisme yang sudah digeluti sejak 12 tahun lalu. Kita buat semakin lama semakin mudah dan sehingga user pun makin mau travel. Dan buat sektor pariwisata itu kita jadi seperti semacam penyambung gitu. Kita membantu menyuarakan konsumen ini trennya lagi apa sih sekarang. Jadi itu memastikan supaya operator pariwisata ini produk-produknya juga relevan sesuai dengan yang dicari konsumen. Selain menjual destinasi yang sudah dikenal, Traveloka juga mengenalkan desa wisata yang belum terjamah dunia. Karena traveler itu sangat banyak segmennya, ada yang sukanya travel ke remote area dan menginap di desa wisata,
atau ada yang sukanya nginap di perhotel-hotel bisnis dan lain-lain. Ada target yang kami dukung, itu dengan cara mendigitalisasi desa wisata ini. Jadi kami bantu mereka untuk bisa masuk ke platform kami dan jadinya mereka bisa ditemukan nih, ya oleh 45 juta pengguna aplikasi kami setiap bulannya ini. Pemerataan infrastruktur digital masih jadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Masih ada sekitar 12.000 desa dan kelurahan yang belum tersentuh jaringan internet, yang kebanyakan berada di wilayah terluar, tertinggal, dan terdepan. Padahal, potensi wisata nan indah dan seni budaya yang melimpah justru ada di sana. Karena untuk membangun promosi pariwisata, peningkatan digitalisasi dan juga kesejahteraan masyarakat, membuka peluang usaha dan lapangan kerja, memberdayakan UMKM ini sangat bergantung dengan konektivitas dan sinyal dari digital maupun juga kehandalan dari jaringan telekomunikasi. Lantas, bagaimana upaya pemerintah mengebut kehadiran infrastruktur digital di sana? Kita ini sedang bekerja sama misalnya dengan Kementerian Desa. Ya, Kementerian Desa, kita kerjasama digitalisasi desa. Jadi Smart Village, itu kita punya program itu. Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk pengembangan desa-desa wisata. Pemerataan literasi digital juga harus digalakkan. Ini sejalan dengan tujuan Kemenkominfo yang ingin menerapkan transformasi digital yang inklusif, memberdayakan, dan berkelanjutan. Sebab, bagaimana mungkin ekosistem pariwisata digital bisa tumbuh dan berkembang tanpa modal literasi dari pelakunya? Betul sekali. Kita harus akui bahwa literasi digital kita itu masih kurang, masih perlu ditingkatkan. Kominfo baik secara sendiri maupun berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga lain melakukan literasi digital kepada masyarakat, juga kepada masyarakat desa. Nah, jadi mereka kita edukasi, kita latih, bahkan kita dampingi bagaimana memasarkan produk mereka melalui teknologi digital. Negara mesti berlari. Perkembangan teknologi tak bakal menunggu manusia yang lamban beradaptasi. Jangan sampai kita tertinggal, jadi bangsa yang gagap digital dan kehilangan peluang ekonomi.